Babu wa'dil insani taiki bab meretelakaken oleh mituturi menungso man ing wong wa kang taiman iku ajalul agung minhu tinimbang saking insan. Bagaimana caranya kita memberi mau'izah kepada orang yang lebih agung? Memberi mau'izah mengingatkan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Fihi tetap ing dalam hadis, fihi dalam wa'dil insan. Dalam hal ini ada hadis Ibnu Abbas fi kisati Umar yang dalam cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fil bab qablahu dalam bab sadurunge ngene iku ketika Ibnu Abbas diundang oleh Sayyidina Umar untuk dialog, untuk memecahkan masalah, yaitu Sayyidina Umar telah iskal dengan turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat itu, surat itu iskalnya bahwa 3 ayat yang pertama itu memberikan janji keuntungan, janji kemenangan, janji kesuksesan. Pertama dengan kata-kata idza jaa nasrullah, idza niku dorpun 5 ata. Dorob untuk yang akan datang tapi yang tahaqqul wuqu'. Berarti memberi janji pertolongan Allah akan segera datang. Wal fathu kedua, kota Mekah akan tertaklukkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah, dan engkau melihat manusia masuk di dalam agama dengan berbondong-bondong. Dengan ini janji yang sangat mulia, janji yang sangat menyenangkan, membahagiakan. Tapi anehnya 3 ayat yang setelahnya malah justru memberi warning. Fastaghfirh in fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ada 3 perintah. 1 perintah untuk baca tasbih. Kedua untuk memberi maaf, untuk minta maaf, untuk istighfar. Ketiga untuk bertaubat. Innahu kana tawwabah, ay wa tubu innahu kana tawwabah. Ini melempar syarat meninggalkan jawab, dicukupkan dengan jawab. Wa syartu yughni an jawabin qad ulim wal aksu qad ya'ti inil makna fuhim. Kemudian Sayyidina Umar telah mengumpulkan beberapa ulama-ulama senior, dan Ibnu Abbas yang waktu itu masih ulama junior ikut diundang. Pada waktu pertama kali para ulama senior melihat Ibnu Abbas, maka dia memberikan penglihatan dengan penglihatan yang agak meremehkan. Dalam hati mengatakan, anak saya sudah sebesar itu, anak saya sudah bisa. Tapi gak diundang, kok malah yang diundang orang ini. Baru ada masalah disampaikan kepada Sayyidina Umar, kemiskinan tadi tanya kepada para ulama sepuh, para ulama senior,
ternyata dalam jawabannya ulama senior hanya mengatakan ketika nanti pertolongan Allah sudah datang dan kota Mekah sudah tertaklukkan, sekaligus orang-orang sudah masuk Islam, tidak hanya sekup kecil tapi sudah bergelombang-gelombang, sudah berupa rombongan jamaah-jamaah, bukan sendiri-sendiri. Maka harus membaca tasbih, istighfar dan bertobat. Itu bukan jawaban, melainkan terjemahan. Baru ditanyakan kepada Sayyidina Ali kepada Ibnu Abbas yang waktu masih kecil, bagaimana Ibnu Abbas menurut kamu ya Abdullah, bagaimana pendapatmu? Ibnu Abbas yang masih senior waktu itu, Imam Yakti masih junior waktu itu, minta izin untuk jawab. Qultu laka ma yaqul kama qalu. Saya mengatakan tidak sama dengan apa yang dikatakan para ulama senior tadi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat itu memberi warning bahwa Rasulullah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercengang mendapat atau mendengar jawaban yang sangat tajam, jawaban yang sangat dalam, singkat, padat, yaitu ayat surat menunjukkan bahwa Muhammad akan diangkat derajatnya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah sudah paripurna, berarti Islam sudah jaya, Islam sudah kuat, pengikutnya banyak, kota Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam, berarti tugas Rasulullah telah paripurna. Karena Rasulullah ditugaskan termasuk untuk mengajak masuk Islam, ditugaskan untuk mendatangkan pertolongan, ditugaskan untuk mentaklukkan tanah Mekah. Kalau sudah berhasil berarti tugasnya Rasulullah paripurna. Kalau sudah paripurna berarti saatnya pamit diambil oleh Allah. Ketika sudah diambil oleh Allah, inilah musibah yang besar. Maka kamu harus banyak baca tasbih, baca istighfar dan bertobat. Karena kalau ketika ada orang itu mendapatkan kesusahan apapun, perintahnya adalah untuk tasbih. Bagaimana perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk dakwah dengan jahli. Sebutkan fastabima tu'maru wa arid anil musyrikin. Kemudian ternyata Rasulullah juga minder, sebab mereka yang hadapi adalah orang-orang besar. Lalu Allah Ta'ala setelah menjawabnya, walaqad na'lamu annaka ya'tiku sadruk fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan macam-macam. Berarti juga kalau Rasulullah diambil, ini akan terjadi janji Rasulullah yang pernah disampaikan, yaitu fa inna man ya'si ya'isba tiba saya ikhtilafan katsira.
Siapa yang hidup menemukan setelahnya saya akan menemukan perbedaan pendapat yang sangat tajam. Maka di situ kita saatnya untuk membaca istighfar. Niki yang dikehendaki hadis Ibnu Abbas. Berarti memberi mau'izah kepada yang lebih besar itu seperti Ibnu Abbas. Sifatnya bukan kita memberi mau'izah tapi seperti ulun pendapat, minta pertimbangan. Ini di antara nih. Iklam anna hazal babah iku mimma sangen bab tataka tukang dadi koko palinayatu nemen-nemen pikiran iki bab ini perlu sekali untuk diperhatikan. Fayajibu alal insan apa an-nasihatu ngarepaken bagus maring wong liya. Jadi setiap manusia itu harus berusaha, harus mengendaki agar orang lain lebih baik. Niki konsep nangge syariat, khotis nangge agama. Jadi bukan kita bisa memanfaatkan orang lain, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Bukan bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan daripada orang lain, tapi bagaimana cara kita menolong kepada orang lain. Bukan bagaimana cara kita lebih kaya daripada orang lain, tapi bagaimana orang lain lebih kaya daripada kita. Itulah ini. Sangat beda dengan tolak belakang dengan konsep bisnis. Nah, sekolah-sekolah umum itu konsepnya bagaimana kita bisa sukses. Tapi kalau dalam agama bagaimana orang lain biar lebih sukses daripada kita, semacam itu. Karenanya dijauhkan oleh Allah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun dia itu menderita, walaupun itu melarat, tetap mengedepankan kepentingan lain orang. Ini konsep di dalam agama. Mendahulukan kepentingan orang lain bukan kepentingan sendiri. I'lam berwasyura annal habat ngene wajib insana panasihatu wal wa'dulan ngarepak orang mituturi wal amrulan perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa nahyulan nyekanil mungkar. Likulin maring saben-saben wong, maring saben-saben makhluk. Kita diwajibkan mengendaki baik, memberi mau'izah, perintah dengan kebaikan, melarang kemungkaran kepada semua likulin kedua siapa orang, baik syahirin orang kecil wa kabirin dan orang besar. Ngono mang izalam yaglib ing dalem marikalane orang lin di ala zoni ngatasi penyanane wong potara tubuh masasatin terjadinya mafsadah ala wa'zi ngatasi oleh mituturine wong. Memang kita diperintahkan untuk memberi mau'izah kepada siapapun, baik orang kecil atau orang besar, dengan catatan tidak khawatir terjadinya mafsadah langsung lebih besar daripada atas mau'izah kita tadi. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u aja sira Muhammad ila sabili rabbika menuju maring dalane Kanjeng Pangeran sira bil hikmati kelan hikmah. Selalu melakukan kebaikan itu hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wal mau'izatul lan mau'izatul hasanah. Wajatilkum lan melawan ana sira kabeh ing kuli insa ini kula jenenge kulinas bila tinggal perkara ya kang utawi ala wajatilkum lan mujadalah wajatilkum lan debatono sira nggih kirana sira mujadalah sira innas bila tinggal perkara wa ya kang utawi ala aksan luwih bagus. Tahapan pertama kita lakukan yang baik, kedua dengan mau'izah hasanah, ketiga kita jadikan dialog, dikatakan dialog.
wajadilhum bilati aksan wajadilhum